adalah yang ketiga, kalian diminta untuk menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau yang pertama kalian diminta untuk menentukan posisi titik, kali ini kalian diminta untuk menentukan posisi garis atau menyebutkan garis itu sejajar, berpotongan atau tegak lurus. Nah, dalam menentukan posisi garis, kalian harus pahami dulu bahwa terdapat 3 posisi garis dalam koordinat kartesius. Satu itu adalah garis yang sejajar, baik dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Kemudian yang kedua adalah garis yang tegak lurus, baik dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Dan yang terakhir adalah garis yang memotong baik sumbu X maupun garis yang memotong sumbu Y. Poin yang pertama terlebih dahulu. Di sini saya berikan contoh seperti ini. Garis di sini ada diagram atau koordinat kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian di sini ada garis dengan L1, L2, L3 maupun L4. Nah, garis L1, L2, L3 maupun L4 ini adalah garis-garis yang dikatakan sejajar dengan sumbu X. Berjajar 1, 2, 3, 4, 5, artinya berjajar. Itu arti berjajar. Terus gimana yang sejajar dengan sumbu Y? Yang sejajar dengan sumbu Y adalah ini, garis yang berwarna hijau yang disimbolkan dengan N1, N2, N3, N4. 1, 2, 3 berjajar. Nah, sebenarnya dari sini saja kita sudah bisa menentukan langsung nomor 2. Ini garis yang tegak lurus. Jadi sebenarnya bisa dibalik. Kalau garis ini sejajar dengan sumbu X, artinya garis ini juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Bisa perhatikan gambar untuk nomor 2-nya yang tegak lurus. Ini cuma tinggal dibalik dengan yang nomor 1, garis-garis. Nah, kalau garis-garis ini sejajar dengan sumbu X, itu sama dengan garis-garis ini juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Ini kan, ini L2, ini tegak lurus dengan Y. L1 juga tegak lurus dengan Y. Begitupun L3 dan L4, dia tegak lurus dengan Y dan sejajar dengan X. Begitupun dengan garis yang sejajar dengan sumbu X. Artinya dia tegak lurus terhadap sumbu X. 1, 2, 3, 4. M1 sampai 4 itu tegak lurus terhadap sumbu X. Yang satu adalah kebalikan dengan nomor 2. Kalau kalian di sini baca di sini garisnya tegak lurus terhadap sumbu X, dia juga bisa dikatakan garis ini sejajar dengan sumbu Y. Begitupun dengan ini, garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, dia akan sejajar dengan sumbu X. Kalau berpotongan, dia hanya seperti ini. Disimbolkan dengan N1 dan N2, dia memotong sumbu X maupun sumbu Y. Lebih tepatnya N1 itu memotong sumbu X dan N2 sama sih, memotong sumbu X juga dan memotong sumbu Y. Itu adalah 3 posisi garis dalam bidang kartesius atau koordinat kartesius dalam pembahasan kita yang terakhir. Nah, itu saja pembahasan yang saya sampaikan untuk materi kedua tentang sistem koordinat. Jika ada pertanyaan, boleh langsung didiskusikan melalui Google Classroom atau ditanyakan ke saya melalui WA secara pribadi maupun grup. Tapi saya sarankan lebih pada ke grup untuk bertanya supaya teman-temannya pun bisa langsung tahu informasinya. Itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman untuk kalian semuanya. Semoga dipermudah juga dalam proses belajarnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.